Oke, kita lanjut. Mohon maaf tadi komputer saya hang ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah buat 7 segmennya ini sudah terpasang di port C ya. Kemudian di CVHVR caranya sama seperti sebelumnya ya. File, new project, kemudian nanti isi yang port C dan port D itu sebagai output ya. Kemudian langsung aja ke codingnya. Codingnya tadi sempat saya copy. Ini yang dari LED tadi ya. Kita lanjutkan aja. Jadi port D ini dengan menggunakan biner ya, seperti ini. Di detik pertama dia akan nyala di bit yang ini dari bawah ya, dari bawah. Kemudian delay seperti itu. Ini artinya ada delay, kemudian nanti nyala lagi di LED berikutnya, LED berikutnya, LED berikutnya. Jadi gak ada trigger dari button ya. Jadi dia nyala otomatis. Nah, pada intinya konsepnya sama seperti ini. Ini nanti port C dan port D itu dibikin seperti ini. Kita susun dulu bitnya yang sama dulu ya. Dan C ini kok sama. Di yang pertama kita samain dulu ya, samain persis. Port C. Kemudian port C. Satu, dua, tiga. Kemudian satu, dua, ya.
Oke, ini jadi pada intinya ini yang pertama tadi port D LED display ya, kemudian yang ini yang apa namanya si 7 segment. Nah, nanti ini tidak akan merepresentasikan bit-bitnya yang nyala nih. Ini nanti perlu kita sesuaikan ya. Untuk kita sesuaikan karena konsepnya tadi ini ada yang kurang. Apa namanya? Letak-letaknya itu kan berbeda ya. Jadi kita save. Kemudian no error. Seperti biasa kita attach. Segmen debug exe. Ini tadi di save nya di mana ini? Save pas segmen ya, benar. Ini benar. Oke, tolong oke. Mohon maaf komputernya sambil lalu nge-save pekerjaan sambil compile sambil juga screen recorder ya, jadi agak berat dan sering hang. Jadi kita coba compile ulang. Di sini tidak ada error. Kemudian kita attach ke file exe ya, tadi kita masukkan ke 7 segmen debug exe, kemudian file hexnya ya, seperti biasa ya. Kemudian perhatikan di sini ada fuse 8 MHz ya. Kemudian kalau kita play, ini masih acak-acakan. Kenapa? Karena konfigurasinya pull up pull downnya atau toggle bitnya tidak sesuai ya. Toggle bitnya misalkan di CV AVR di sini kita buat port C nya ini bit 1 ini harusnya nyala, kemudian yang lain ini mati gitu kan. Tapi di Proteus sebaliknya. Kemudian pembacaan masih ingat D1 ini yang dibaca adalah port atau pin yang D ini yang dari bawah ya, dari bawah ke atas. Kemudian kalau yang dari sini ini juga bacaan dari bawah ke atas, artinya dari paling akhir ya ke paling awal. Jadi misalkan kalau kita cek, misalkan ini kita cek ke paling akhir nih. Nah, paling akhir di atas nih. Nah, untuk membuatnya sesuai dengan tampilan di sini, ini kalau kita menggunakan yang anoda ya, ini berkebalikan ya. Jadi yang satu jadi 0, yang 0 jadi 1. Caranya kita bisa rubah di definisi atau deklarasi yang di port C ini. Masih ingat tadi yang project ya, yang tadi file new project itu kan ada template, kemudian port C nya out di set 1111 begitu kan. Nah, biar langsung jadi itu di setnya 000 aja. Itu nanti di sini template-nya akan berubah. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, ya udah kita ganti aja dengan skema yang berkebalikan ya. Port C nya 0,
Suhaga Padma 6 7. Kemudian 0 1 0 seperti ini ya. Jadi yang 0 jadi yang 1 jadi 0 di sebelah mana ini? Yang 0 jadi 1 dibalik. Kemudian ini ya. Kemudian sini oke, kita cek hasilnya. No error. Masih sama ya. Cek. Nah, itu artinya bit yang tadi 1 kita set jadi 0, yang 0 jadi 1. Itu kalau kita tidak mau ngobrak-abrik declare ya, declare di sini ya. Kemudian dengan konsep yang sama kita akan belajar ini nanti masalah saya mau nampilkan angka 1 misalkan di sebelah sini angka 1. Nah ini nanti, nah ini yang sekarang nyala ini, misalkan angka 1 itu ada di sebelah sini ya. Nah, jadi kalau dilihat di sebelah sini ya, di D5 D6 D7 D6 D7 berarti di sini ya. Nah ini kalau mau dibikin, misalkan saya mau bikin yang D1 ini angka 1 sub 1, berarti kita butuh 2 bit yang di belakang ya. Kita set yang di sini nih, kita 2 bit. Kita coba dulu. Kurang geser. Oke, kemudian ya angka 1 udah jadi. Berikutnya yang angka 2. Angka 2 berarti gimana? Angka 2 tadi coba pakai ini ya. Angka 2 itu berarti yang atas, kemudian yang sebelah sini. Nah, sebentar saya snip dulu ya biar mudah. Dioret-oret. Nah, jadi yang mau dibikin nyala itu yang ini sama ini ya. Nah, yang nyala tadi kita set sebagai 0 ya. 0 ini 1 1. Lalu
Gimana caranya bikin? Oke, kita cek yang di sini ya. Kita set semuanya nyala dulu ya. Semuanya nyala. Kemudian ada dua komponen yang malah wes hilang ya. Nah, ini ada dua komponen yang mati ya. Ini satu ini mati ya, karena kita tadi pakai deklarnya terbalik ya, karena dia pakai anoda ya. Kemudian kalau yang katoda yang ini power yang ada di bawah, dia mulainya mungkin dia pakai nggak kebalik seperti ini ya. Oke, kita pakai sekarang yang ini dan yang ini ya. Kemudian kita coba 1 2 salah 1 2 mana ini? Sini ya. Mana ya? Rupanya kebalik 2. Satu. Salah. Kalian atur aja lah ya. Yang penting begitu. Kemudian nah, nanti kalau kita mau buat pakai bilangan yang lain, oke, kita ganti formatnya dengan hexa. Hexa itu dengan menggunakan 0x kemudian angkanya ya. Nah, kita ambil aja di sini. Ini kan 4 angka ya. Sebentar. Saya snip. Ini nggak bisa di zoom ya. Oke, sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai hexa? Kalau hexa itu 4 bit kemarin ya, belajar di lab ya, di praktikum. 4 bit. Nah, 4 bit yang ini kodenya 1001 apa? Ini 1111 apa begitu. Jadi kalau 1111 ya jelas F dia. Kan 1111 ngitungnya kemarin masih ingat ya? 111 ini 1111 ini kan kemarin pakai deret ya, 1248. Kemudian yang ini 1 ini ya, 1001. Kemudian kalau 1001 kita hitung pakai deret
ditambahin semua 15 itu sama dengan F ya kan? Kalau ini ditambahin 8 tambah 1 sama dengan 9, berarti F9 ya. Nah, untuk membuat codingnya di sini 0x F9. Kita coba yang ini matiin. Oke. Ya, masih sama ya, 09 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini nyala, ini nggak usah lah, ini format biner, kemudian yang ini format hexa. Kemudian berikutnya bagaimana dengan format desimal. Ya, format desimal itu langsung ditulis angkanya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi kita pakai 7 segmennya itu ya, skematik 7 segmen common anoda, dia berkebalikan dengan common katoda, berkebalikan ya. Jadi misalkan tadi kita ngeset seperti ini nih. Nah, ini atau ini aja deh, yang gampang ya, nomor 8 nih, angka 8 08 80 tuh nulisnya begini nih. Tapi kalau kita pakai katoda ya nulisnya begitu, balikannya. Itu kalau pakai biner. Nah, kalau mau pakai hexa dia nulisnya pakai beginian. Kalau pakai apa namanya, desimal, ini misalkan yang ini ya, yang ada di ini aja deh, kita pakai kalkulator. Nah, ini kita pakai 11 kayak gini ya, ada 8 bit. Dan kalau dicek heksanya ini tidak benar, ini jangan pakai ini nih. Kemudian desimal, oh ini salah tadi, start. Kita mulainya dari bin ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pakai hexa F9, kalau desimal 249, kalau oktal 371. Nah, desimal dan oktal penulisannya sama ya, langsung ditulis angkanya aja ya, 249 kayak gini. Misalkan ini ya, 249. Kasih komen. Jadi yang aktif hanya ini sama ini. Oke, kita coba. Tidak ada error. Ya, tetap nyala dia ya. Intinya seperti itu. Nah, tugas kalian, tugas ini untuk praktikum minggu depan ya.
tulis yang gede, kurang gede. Oke, tugas ngumpulin laporan minggu depan. Apa itu tugasnya? Oke, bikin, buat ya skematik seperti barusan. Ada LED plus 7 segmen dengan nyala LED dan 7 segmen beraturan mulai dari angka 1, 2 sampai 7 ya. Ada 8. Kemudian ini untuk yang sini aja deh. Untuk name genap. Kemudian 2, tambahkan tombol switch lalu buat skematik pada nomor 1 di atas berjalan sesuai input. Misal jika dipencet tombol 1 nyala LED ke 1 dan 7 segmen menunjukkan angka 1. Itu ya. Jadi pertama bikin dulu nih skematik. Ini terlalu gede ya, kecilin ya. Jadi ini untuk yang name genap. Jadi bikin skematik seperti barusan, jadi seperti ini. Tapi nanti nyalanya itu berurutan sesuai dengan angka-angka yang benar. Jadi misalkan D1 di sini nyala, di sini nunjukin angka 1. D2 nunjukin angka 2. 3 nunjukin angka 3. 4 nunjukin angka 4. Kayak gitu. Dan seterusnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, di save. Kemudian dibikin laporan. Kemudian di bawahnya itu ditambahkan laporan atau capture lagi yang ada tombolnya. Jadi misalkan nanti di sini tambahin 1 tombol nih, kan kemarin sudah praktikum tombol ya di lab ya. Ini ada tombolnya di sini, misalkan, atau di sini boleh. Nanti ada jajar, misalkan saya bantu ya, button, kita pakai buttonnya yang aktif kayak gini, button aktif. Nah di sini ada misalkan ada jajar kayak gini. Nah ini nanti dia connect ke ini misalkan.
nanti diatur ya. Kemudian background ya. Nanti ini digabung. Nah, tombol-tombolnya ini 1 2 3 4 5 sampai 8 itu sebagai controller. Jadi dia ketika si button ini mencet tik 1, nanti yang nyala di sini saja. Kemudian yang ini juga nyala. Nah, cara bikinnya gimana? Berarti di sini nih. Ini misalkan ini nih, udah nyala nih. Di sini kasih if. Nanti kemarin sudah belajar ya, pin A dot 0 sama dengan 0 gitu. Maka jadi jika pin ini dipencet itu, maka akan mengeksekusi ini gitu kan. Kemudian else, terus nanti di sini if lagi, if apa tuh ya, jadi copy. Nah, ini tugas kok malah saya ngerjain ya, aduh kacau ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini bonus buat kalian ya. Ini kayak gini dan seterusnya nanti ya, ke bawah ya, siapin kayak gitu, bisa dipahami ya. Nah, nanti hasil akhirnya ketika di sini di play ini di play, terus ini dipencet tik 1, yang ini nyala LED yang pertama, dan si LED 7 segmen dia juga nyala angka 1. Kemudian pencet angka 2 tik, jadi LED-nya yang nomor 2 yang nyala, yang lain nggak nyala. Jadi ini tok yang nyala, nggak usah kasih delay ya, nggak apa-apa. Jadi cuma ini aja yang nyala terus segitu ya boleh. Terus nanti di sini angka 2 tik, angka 3, angka 4 gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang name ganjil gimana Pak? Nah, name ganjil terus di sini nih. Ini yang name ganjil nih. Yang name ganjil nih bukan angka yang muncul, tapi huruf. Jadi huruf A, B, C, D, kemudian A kecil aja ya, A, B, C, D, gitu aja deh, A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, nanti yang sudah jadi, bikin laporannya, screenshot, kemudian ditambahkan tombol switch. Jadi ketika dipencet yang pertama, nanti yang nyala itu bukan angka 1, tapi huruf A gitu. Jadi konsepnya sama, ketika dipencet tik, cuman yang nyala di sini bukan angka 1 2 3, tapi A besar, B besar. B besar itu sama seperti 8 ya. Kemudian C, D besar juga sama seperti, oh enggak sama ya. Kemudian A kecil, kemudian B dan seterusnya lah. Intinya begitu. Jadi konsep mengerjakannya sama. Kemudian cara bikin interaktifnya dari port pin ya, kalau ini contohnya pin A ya, pin maksudnya ke port A ini ya. Jadi kalau masuk dia kalimatnya pin A dot berapa ini artinya dot itu ininya pin ininya. Jadi nulisnya pin A dot 0, jadi yang ini nih PA, pin A dot 5 berarti ini ya, pin A dot 5 kayak gitu. Kemudian sama dengan ini isinya ya, atau eksekutornya kalau dipencet gitu ya. Nanti kalau di sini pencet 0 dia nyala, berarti udah bener. Kalau misalkan nggak bener, kok nggak nyala misalkan ya, ini diganti 1 ya, 1. Karena nanti kalau merubah deklarasi, kalian dari depan lagi tuh, file new project dari depan lagi. Jadi maneman ngerjain dari awal, nggak masalah. Ini kan cuma masalah triggernya aja ya.
ada yang alat-alat itu nyala ketika dipencet angka 1. Nah, ini kalau misalkan seperti ini nih, ada angka yang nyala, alat-alat nyala gara-gara dia di trigger dengan angka 0 gitu. Jadi bukan salah sih sebenarnya, yang penting paham ya, triggernya data 0 atau data 1 yang dijadikan acuan untuk menyalakan atau menghidupkan. Oke, gitu aja praktikum kali ini. Besok dipersiapkan ya. Selamat belajar bagi kalian, jaga kesehatan, sehat selalu, sukses buat kalian, mencapai cita-citanya, sukses dunia akhirat pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.